Oke baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Royan Muhammad Iqbal. Kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan atau sedikit memaparkan ilmu tentang pemahaman saya tentang PLC, yang dimana PLC kepanjangannya yaitu Programmable Logic Control. Nah, di dalam PLC ini ada tiga kata, yaitu yang pertama ada programmable. Nah, ini menunjukkan suatu kemampuan yang dapat diubah-ubah, eh, ke, yang dapat diubah-ubah yaitu dengan sesuai dengan program yang dibuat oleh memori program tersebut. Nah, kemudian yang kedua ada logic. Nah, logic ini yaitu di sini menunjukkan suatu kemampuannya, yaitu untuk memproses suatu inputan secara aritmatik. Nah, yaitu untuk mengurangi, membagi, mengalihkan, menjumlahkan, dan membandingkan. Nah, kemudian ada controller. Nah, di sini controller menunjukkan kemampuannya, yaitu eh, untuk mengontrol atau mengatur suatu proses sehingga dapat dihasilkan eh, suatu proses keluaran yang sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk garis besarnya yaitu PLC yaitu merupakan suatu sistem yang dirancang untuk menggantikan suatu rangkaian relay, eh, tentunya yaitu di dalam suatu sistem kontrol. Nah, selain dapat diprogram, nah PLC juga dapat dikendalikan dan juga dapat dioperasikan oleh beberapa orang yang tidak mengetahui atau tidak mempunyai kemampuan di bidang tersebut. Nah, mengapa begitu? Karena PLC ini lebih simpel dibandingkan dengan relay, bahkan dibandingkan dengan Arduino maupun dengan microcontroller. Nah, fungsi dari PLC itu sendiri yaitu untuk memproses suatu input sinyal menjadi output yang digunakan untuk keperluan eh, teknik secara berurutan. Nah, kemudian PLC tentunya dapat menjaga semua step-step atau langkahnya sesuai dengan proses yang berlangsung di dalam urutannya tersebut. Nah, kemudian secara umumnya PLC terbagi atau terdiri dari dua komponen. Yang pertama yaitu ada CPU, yang dimana Central Process Unit. Nah, fungsi dari CPU ini yaitu untuk mengatur eh, semua proses yang terjadi di dalam PLC. Nah, untuk komponennya ada tiga, yaitu ada prosesor, memori, dan power supply. Nah, ketiga itu akan saling terintegrasi karena ketiganya akan membentuk sebuah konfigurasi di dalam CPU itu sendiri. Kemudian ada yang kedua yaitu komponen peralatan input atau output. Nah, peralatan di dalam ini yaitu berupa sensor analog, push button, limit switch, motor starter, solenoid, lampu DTS. Nah, kemudian perbandingan PLC dengan relay itu sendiri yaitu perancangan pada PLC itu untuk untuk awal-awal dimaksudkan untuk menggantikan media kontrol relay yang tidak fleksibel. Nah, PLC ini bersifat software, artinya fungsi kontrolnya mudah diubah, cukup dengan mengganti programnya dengan software sehingga dapat diperoleh beberapa kelebihan, yaitu yang pertama ada implementasi proyeknya cepat, pengkebalan relatif lebih sederhana, kemudian monitoringnya dapat terintegrasi dengan lebih jelas. Nah, kemudian ada perbandingan PLC dengan microcontroller. Nah, untuk secara fungsional
kurang lebihnya hampir sama, yaitu sebagai media kontrol. Tetapi ada bedanya, yaitu di dalam microcontroller itu sendiri pada mesinnya harus menggunakan perancangan pengondisi sinyal, eh, bahasa yang amat sulit dipelajari. Mungkin hanya itu ilmu yang dapat saya berikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.